Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Din Samsudin, juga Jenderal Gatot yang sudah hadir juga para pembicara yang lain dan para peserta webinar pada kali hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, terutama iman, Islam, kemudian juga tetap dalam kondisi yang prima ya. Kesempatan juga sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, saya ingin mencoba untuk menyampaikan perihal yang cukup bisa dikatakan trending topik ya untuk beberapa hari ini, yang akan saya berikan titel untuk uraian saya itu mengenai bagaimana kondisi hukum, demokrasi, dan HAM di negara ini dengan judul Industri Hukum. Ya. Melumpuhkan hukum, mematikan demokrasi, dan melanggar HAM. Sebagaimana kita ketahui, pro kontra terbunuhnya 6 laskar FPI di tangan OTK, orang tidak dikenal gitu ya, yang ternyata juga kemudian diketahui adalah aparat penegak hukum, yaitu polisi, pada tanggal 7 Desember 2020, itu masih terus berlangsung sampai sekarang ini. Nah, terlepas dari kebenaran atas peristiwa tersebut, yang jelas saya melihat ya dengan terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI itu terdapat fakta yang patut diduga kuat telah terjadi extrajudicial killings. Nah, extrajudicial killings ini merupakan pelanggaran prinsip fair trial terhadap masyarakat terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang tidak dipenuhi oleh kepolisian. Prinsip fair trial itu memuat jaminan pelindungan ya maksudnya, pelindungan HAM dan juga praduga tak bersalah. Ini seharusnya yang kita kembangkan maksudnya. Nah, memang ada penilaian bahwa tindakan ya dalam tanda kutip itu brutality atau orang mengatakan barbar ya, yang dilakukan oleh polisi membunuh ke-6 laskar FPI itu merupakan tindakan yang menurut saya itu kontraproduktif ya dengan tugas utama Polri, yakni menegakkan hukum dengan cara tetap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat berarti kalau itu tidak dilakukan karena kontraproduktif itu bisa membuat hukum itu lumpuh. Nah, lalu apa akibatnya lumpuhnya hukum itu terhadap demokrasi dan hak asasi manusia? Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa hukum, demokrasi, dan HAM itu memiliki hubungan yang saya katakan piramidal. Jadi seperti piramida begitu ya. Jadi tidak mungkin, nalarnya begini, tidak mungkin terwujud demokrasi kalau hukum diacak-acak dan ditegakkan secara ugal-ugalan, apalagi plus otoriter. Dan tidak mungkin HAM, ya, hak asasi manusia itu diprotek,
difulfill and to respect jika demokrasi itu mati. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa matinya demokrasi itu dapat juga terjadi karena penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara, termasuk dalam hal ini adalah tugas kepolisian itu termasuk tugas fungsi, maksud saya fungsi pemerintah negara di bidang Harkamtibmas, Gakum, dan perlindungan, pelayanan, dan juga pengayoman kepada masyarakat. Ya, jadi matinya demokrasi itu dapat juga terjadi karena penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang telah bergeser dari negara hukum menjadi negara atau ke arah namanya otoritarianisme. Nah, disinilah yang sering sudah kita bahas juga di beberapa webinar, bagaimana pertanyaan Ziblatt dan Levitsky itu tentang how democracies die. Nah, jadi berdasar hubungan yang erat antara hukum dan demokrasi itu dapat kita katakan bahwa hidup matinya demokrasi juga sangat ditentukan bagaimana hukum itu ditegakkan atau tidak. Nah, pertanyaannya di sini adalah mengapa otoritarianisme itu justru menyeruak ke dalam sistem demokrasi? Nah, dalam hal ini bisa diberikan alasan menurut saya ini ya, ada indikasi bahwa di dalam sistem demokrasi itu telah bercokol para elit yang menjelma menjadi oligark yang sejatinya mereka lah yang mengendalikan negara termasuk mengendalikan bagaimana hukum dijalankan. Nah, peraturan hukum yang cenderung dipakai, peraturan hukum dalam hal ini ya, di oligark ini yang berkuasa otomatis akan dipakai untuk melegitimasi dan mempertahankan bagaimana status quo itu. Bukan untuk, kalau dalam teoretik itu harusnya kan untuk mewujudkan social welfare. Nah, orientasi pembentukan hukum dan penegakannya pada aspek untung rugi dan apalagi ditambah dengan mengabaikan persoalan keadilan dan kebenaran ini, penegakan yang macam seperti ini bisa dikatakan namanya adalah industri hukum. Nah, saya menyitir apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam pada bulan Februari 2020 itu, beliau menyatakan bahwa masih ada praktek di mana orang yang benar dibuat bersalah. Begitu juga sebaliknya. Dia menyontohkan dagang hukum itu bisa berupa mengalihkan perdata ke pidana, pidana ke perdata, bahkan ada polisi yang waktu itu disebutkan membuat surat kaleng untuk dirinya sendiri supaya dapat menceraikan istrinya. Nah, saya kemudian berpikir, mungkinkah dalam industri hukum ini kita peroleh justice yang dalam hal ini mestinya diwujudkan dalam diwujudkan dalam trial, ataukah mungkin justru kita memperoleh namanya trial without justice? Saudara sekalian, sebenarnya keadaan penegakan hukum yang bopeng itu sangat mungkin ya dimulai dari bagaimana cara menjalankan pekerjaan polisi yang memiliki berbagai karakteristik. Misalnya, pertama, polisi bekerja di antara law and order, sehingga ia memiliki diskresi yang sangat luas. Nanti akan saya beberkan di situ. Yang kedua, polisi bekerja disertai dengan diperbolehkannya penggunaan kekerasan. Nah, tapi di sini mestinya yang terukur ya, bukan justru melakukan namanya abuse of power. Nah, yang ketiga, ini yang juga terkait dengan extrajudicial killing ini. Pekerjaan polisi itu berpotensi menjadi pekerjaan yang bersifat tainted occupation, yaitu pekerjaan yang berlumuran noda. Nah, karakteristik pekerjaan polisi tersebut bila tidak dijalankan dengan benar, menjadikan istilahnya itu good behavior itu menjadi ukuran utama, maka langkah menyingkirkan kebenaran dan keadilan dalam due process of law pada tahap awal ini sudah dimulai sebenarnya. Nah, praktek yang kita lihat sekarang ini kayak misalnya ada standar yang tidak jelas ya, istilahnya saya itu SSK, itu dulu sempat jadi viral juga ya, SSK itu suka-suka kami. Nah, jadi tidak ada standar yang jelas ya. Hukum bisa dibilang suka-suka aparat penegak hukum bagaimana ditegakkan. Polisi mau menangkap jika mau, membiarkan laporan jika mereka suka.
Lalu polisi juga menangguhkan jika mereka berkehendak, mengabaikan permohonan penangguhan jika mereka tidak berkehendak. Tidak ada ukuran yang objektif. Saya bisa menduga di sinilah terjadi namanya polisi itu ya bisa dikatakan suka-suka memperlakukan tersangka. Meskipun dalam hal ini adalah sama-sama misalnya mengajukan penangguhan penahanan. Nah, itu kan pernah terjadi kemarin ya antara tersangka tersangka pembakaran gedung Kejaksaan Agung dan juga Gus Nur misalnya. Itu sama-sama melakukan penangguhan penahanan dan juga sama-sama ada jaminan, tapi saya mendengar berita itu tidak benar demikian. Ya. Nah, jika semua pihak termasuk polisi itu bertindak sesuka hati, suka-suka kami, taruhlah begitu, maka hal itu sama saja menghilangkan fungsi negara. Mengapa demikian? Karena memang negara itu harus hadir memberikan batasan-batasan agar setiap hak warga negara itu terpenuhi. Lalu yang kedua misalnya, diskresi yang cenderung diskriminatif. Nah, aparat hukum itu sebenarnya punya istilahnya kebijakan. Kebijakan itu berarti to do or not to do. Ya, ada diskresi untuk menegakkan hukum. Dalam hal ini juga bisa dilakukan, bahkan menurut saya itu bisa policy of non-enforcement of law. Nah, tapi ini bagaimana mau aparat penegak hukum? Misalnya dalam kasus sekarang ini yang Habib Rizik Syihab yang sekarang saya melihat itu, mendengar tadi ya, membaca berita bahwa status Habib Rizik Syihab sudah menjadi tersangka untuk 3 sangkaan. Ya. Yang pertama adalah adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ya, terutama di pasal 93 itu. Kemudian juga penghasutan itu pasal 160 KUHP dan adanya ketidakpatuhan kepada pejabat negara itu pasal 216 KUHP. Ini sudah menjadi tersangka beliau. Nah, dalam hal ini memang kita mendapat sejenis non-equality before the law. Nah, di situ yang tadi saya katakan diskriminasi di situ, dan itu yang kemudian akan membuat istilah saya itu penegakan hukum yang ambiar gitu ya. Misalnya tadi penegakan hukum tebang pilih ya, antara bagaimana menangani kasus kerumunan antara kita dengar ya, ada di Pekalongan juga, di Petamburan ada, di Solo ada, tapi ya kita bisa mengatakan itu tidak diselesaikan secara equality. Kriminalisasi ulama kritis dan VS pembiaran para buzzer dan juga pendukung rezim dan seterusnya, abuse of power, lalu penangguhan penahanan yang tadi saya singgung. Nah, 2 hal itu saja sebenarnya sudah mampu mencerabut nilai-nilai keadilan dalam penegakan di negeri ini, penegakan hukum di negeri ini. Nah, dengan demikian saudara sekalian, saya bisa mengendus itu, maka boleh jadi industri kejam di dunia penegakan hukum itu telah berdiri. Saudara sekalian, penegakan hukum dalam industri hukum itu tidak berdasarkan pada pencarian keadilan dan juga kebenaran. Nah, pertimbangan yang utama tadi saya sampaikan adalah mengenai untung rugi. Nah, extrajudicial killing itu adalah indikator menurut saya ya, yang sangat tepat ya atas bopeng dan lumpuhnya hukum, lalu matinya demokrasi dan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, kita soal ini saya kira sudah bisa melihat apa yang pernah terjadi juga yang bisa ditengarai di situ terjadinya extrajudicial killing, misalnya kasus Siono di Klaten ya tahun 2016, lalu Kidam Al-Farizki di Poso, Sulawesi Tengah, kemudian tahun 2020 itu bulan April, lalu menyusul ada kasus Muhammad Jihad Iksan ya warga Nguruki Sukoharjo yang ditembak mati pada tanggal 10 Juli 2020 yang berarti belum lama ini. Saudara sekalian, akhirnya perlu saya sampaikan bahwa adanya dugaan kuat telah terjadi extrajudicial killing terhadap 6 anggota Laskar FPI itu membuat saya khawatir sebenarnya apakah negara ini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa yang berwajah dingin tetapi bengis terhadap rakyatnya sendiri. Hilang sudah ya karakter diri sebagai negara benevolent yang seharusnya
melindungi segala seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ada sekarang muncul adalah siapa produsen dan siapa berhadapan dengan konsumen. Saya perlu mengingatkan dalam hal ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita tidak hati-hati ya di sini, polisi khususnya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum itu akan menjadi namanya agen industri, ya agen industri hukum maksud saya itu. Nah, jika misalnya pertimbangan keadilan dan kebenaran itu tidak lagi dipertimbangkan, maka bisa kita bayangkan ya pekerjaan polisi itu hanya akan menjadi alat pemerintahan ya, alat pemerintahan negara untuk mewujudkan kejahatan-kejahatan politiknya. Nah, ini dari sisi teoretik kita bisa katakan itu akan menjadikan negara ini menjadi namanya police state yang dapat melumpuhkan prinsip-prinsip negara hukum. Terakhir perlu saya sampaikan sedikit mengenai bagaimana sebenarnya sikap seorang pejabat negara ketika menghadapi kondisi-kondisi yang demikian, ya sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001, bahwa pejabat negara termasuk dalam hal ini polisi harus bertindak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Kita juga sering mendengar ya, mengutip ada Guillaume Cicero bahwa salus populi suprema lex esto. Nah, dalam kasus extrajudicial killing ini apakah kata-kata manis itu bisa terwujud? Nah, padahal dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu, ya kalau itu misalnya tidak terwujud dalam etika kehidupan berbangsa itu, maka setiap pejabat dan elit politik harus siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Saudara sekalian, saya perlu menanyakan dalam hal ini, apakah kita masih yakin bahwa sekarang ini kita masih di negara yang kita sebut dengan demokrasi? Ataukah sebenarnya kita telah memasuki dan terjebak dalam sistem pemerintahan namanya oklokrasi? Saya menyitir pendapat dari Polybios ya, mengenai siklus Polybios, maka oklokrasi itu dikatakan sebagai negara yang dikendalikan oleh tangan-tangan perusak. Semoga kita tidak mengalami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari HAM sedunia. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.